Selamat pagi siswa-siswi semua. Selamat berjumpa kembali dengan materi bimbingan konseling kelas 7 semester 1 SMP Negeri 5 Pringsewu. Pada PJJ kali ini, Bapak akan menyampaikan materi bimbingan tentang cara mengatur waktu belajar. Untuk topik bimbingan kali ini, yang pertama, mengatur waktu dan menyusun jadwal kegiatan harian. Untuk jenis layanan penguasaan konten, sedangkan tujuan yang ingin dicapai setelah kegiatan ini. Yang pertama, nanti siswa diharapkan dapat mengidentifikasi kegiatan selama di rumah. Yang kedua, siswa dapat menyusun jadwal kegiatan harian selama di rumah. Yang ketiga, siswa dapat melaksanakan kegiatan harian selama di rumah secara disiplin. Kemudian prinsip keberhasilan dalam belajar. Yang pertama, bahwa kalian tahu tugas utamanya adalah belajar. Kemudian kegiatan belajar itu dapat dilakukan di sekolah maupun di rumah. Waktu untuk kegiatan belajar di sekolah boleh dikatakan minim karena hanya 5 jam dalam sehari. Sedangkan waktu untuk belajar di rumah itu lebih panjang, tapi ditentukan oleh masing-masing siswa. Kemudian penggunaan waktu belajar secara efisien dapat meningkatkan keberhasilan belajar siswa. Petunjuk penyusunan jadwal. Jadi sebelum menyusun jadwal kegiatan belajar, yang pertama diperhatikan, 1. Mencatat semua kegiatan yang sudah pasti, antara lain kegiatan rutin di rumah, kemudian seperti makan, mandi, belajar di sekolah, kegiatan keagamaan, kegiatan mengembangkan bakat, kegiatan belajar di rumah, dan istirahat. Yang kedua, menentukan waktu untuk tidur. Jadi waktu antara 6 sampai dengan 8 jam untuk tidur. Jika tidak ada kegiatan pada siang hari, dapat digunakan untuk tidur siang, kurang lebih selama 1 jam. Kemudian yang ketiga, menentukan waktu makan, seperti mandi, berpakaian, berhias, dan lain-lain. Kemudian 4, menentukan waktu belajar, kurang lebih 2 jam dalam sehari. Untuk waktu belajar di rumah, kemudian dapat disusun sesuai dengan kebutuhan dan kondisi siswa masing-masing. Yang kelima, gunakan hari Minggu untuk kegiatan selain belajar. 6, menentukan waktu untuk kegiatan lain seperti nonton televisi, mengembangkan kegemaran atau hobi, dan berekreasi atau bermain. Jadi kurang lebih bermain dalam 1 hari itu waktunya 2 jam. Kemudian bagaimana menyusun jadwal kegiatan harian di rumah? Nah, di sini diberikan contoh tabel. Kolom 1 waktu, kemudian 2 kegiatan, yang ketiga keterangan. Misalnya jam 4.30 sampai jam 5 itu waktunya bangun tidur. Setelah itu ya sholat subuh atau mungkin sembahyang. Kemudian jam 5 sampai 5.30 belajar pagi. Kemudian jam 5.30 sampai jam 6 membantu orang tua, mencuci piring, menyapu, dan lain-lain, ya sesuai dengan tugas masing-masing yang bisa dikerjakan di rumah. Kemudian jam 6 sampai jam 6.30 mandi pagi, sarapan, berangkat ke sekolah. Jam 6.30 sampai jam 13 ini waktunya di sekolah. Nah, kemudian setelah pulang sekolah, ini jam 13 dan seterusnya, silahkan kalian buat kegiatannya masing-masing dan atur waktunya. Jadi setelah kalian mengidentifikasi mengenai kegiatan-kegiatan yang sudah kamu lakukan dan dicatat selama di rumah. Selain itu, untuk kegiatan hari Minggu atau hari-hari libur itu tentu berbeda. Nah, misalnya jam 4.30 sama bangun tidur, kemudian sholat atau sembahyang. Jam 5 sampai 6 ini bisa olahraga pagi. Kemudian jam 6 dan seterusnya ini silakan isi dengan kegiatan apa kalian waktu di hari Minggu di rumah atau hari libur itu kegiatannya apa. Nah, misalnya untuk siswa beragama Katolik
atau Kristen ini bisa mengikuti kebaktian di gereja. Baik, demikian para siswa-siswi semua materi bimbingan kali ini. Dan selanjutnya dibuka sesi tanya jawab. Tanya jawab nanti akan dilakukan lewat grup WA, yaitu grup BK. Jadi bagi yang belum jelas silakan bertanya dengan menulis chat di grup WA. Dan untuk evaluasi nanti silakan dikerjakan tugas melalui link yang telah disediakan. Mungkin ini, terima kasih dan tetap semangat belajar.